Selamat datang di channel Raja Peristiwa. Simak dan tonton peristiwa-peristiwa di belahan dunia yang wajib kamu ketahui. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng demi kelangsungan channel ini. Peristiwa tanggal 13 Desember 1. Penandatanganan Deklarasi Juanda tahun 1957. Deklarasi Juanda yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember tahun 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia pada saat itu, Juanda Kartawijaya. Yaitu deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Sebelum Deklarasi Juanda, wilayah negara Republik Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939, yaitu Territoriale Zin en Maritime Kringen Ordonanti 1939. Dalam peraturan zaman Hindia Belanda ini, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Ini berarti kapal asing boleh dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut. Deklarasi Juanda menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan yang pada saat itu mendapat pertentangan besar dari beberapa negara. Sehingga laut-laut antar pulau pun merupakan wilayah Republik Indonesia dan bukan kawasan bebas. Deklarasi Juanda selanjutnya diresmikan menjadi Undang-Undang Nomor 4 PRP 1960 tentang Perairan Indonesia. Akibatnya luas wilayah Republik Indonesia berganda 2,5 kali lipat dari 2.027.087 km persegi menjadi 5.193.250 km persegi dengan pengecualian Irian Jaya yang walaupun wilayah Indonesia, tetapi waktu itu belum diakui secara internasional. Berdasarkan perhitungan 196 garis batas lurus dari titik pulau terluar, terciptalah garis maya batas mengelilingi eri sepanjang 8.069,8 mil laut. Setelah melalui perjuangan yang panjang, deklarasi ini pada tahun 1982 akhirnya dapat diterima dan ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB ketiga tahun 1982. Selanjutnya, deklarasi ini dipertegas kembali dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Pada tahun 1999, Presiden Abdurrahman Wahid mencanangkan tanggal 13 Desember sebagai Hari Nusantara. Penetapan hari ini dipertegas oleh Presiden Megawati dengan menerbitkan Keputusan Presiden RI Nomor 126 Tahun 2001 tentang Hari Nusantara. Sehingga tanggal 13 Desember resmi menjadi hari perayaan nasional tidak libur. Kofi Annan dilantik menjadi Sekretaris Jenderal PBB tahun 1996. Kofi Annan lahir tanggal 8 April tahun 1938 meninggal tanggal 18 Agustus tahun 2018 pada umur 80 tahun. Dia seorang diplomat Ghana yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-7 sejak Januari tahun 1997 sampai Desember tahun 2006. Annan dan PBB adalah penerima Hadiah Perdamaian Nobel 2001.
Ia adalah pendiri dan ketua Kofi Annan Foundation sekaligus ketua The Elder, organisasi internasional yang didirikan oleh Nelson Mandela. Pada 1962, Annan bekerja sebagai pegawai anggaran untuk Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO), sebuah badan PBB. Dari tahun 1974 sampai tahun 1976, ia bekerja sebagai Direktur Pariwisata di Ghana. Sesudah itu, ia bekerja kembali di PBB sebagai Asisten Sekretaris Jenderal di 3 posisi berurutan: Manajemen Sumber Daya Manusia dan Koordinator Keamanan, Perencanaan Program, Anggaran dan Keuangan, dan Pengawas, serta Operasi Penjaga Perdamaian. Pada tanggal 13 Desember tahun 1996, Annan terpilih oleh Dewan Keamanan PBB sebagai Sekretaris Jenderal, dan dikukuhkan 4 hari kemudian lewat pemungutan suara di Majelis Umum. Annan segera mengambil sumpah jabatan dan memulai masa jabatannya yang pertama sebagai Sekretaris Jenderal pada tanggal 1 Januari tahun 1997. Annan menggantikan Sekretaris Jenderal Boutros Ghali dari Mesir, yang berakhir masa jabatannya. Ia menjadi orang pertama dari sebuah negara Afrika hitam yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal. Masa jabatan Annan sebagai Sekjen PBB diperpanjang pada tanggal 1 Januari tahun 2002. Dia terpilih lagi karena popularitas Annan yang masih kuat. Saddam Hussein ditangkap di dekat kampung halamannya di Tikrit. Pada tanggal 13 Desember tahun 2003, mantan Presiden Irak Saddam Hussein ditangkap pasukan Amerika Serikat. Selama 9 bulan, Saddam Hussein berada dalam persembunyiannya setelah dikudeta pada tanggal 20 Maret tahun 2003 oleh Amerika Serikat yang melakukan invasi ke Irak. Invasi tersebut didasari atas tudingan Amerika Serikat kepada pemerintahan Saddam yang dianggap menyimpan senjata kimia. Meski demikian, tudingan itu tak pernah terbukti. Saddam, yang menjabat sebagai Presiden Irak selama lebih dari 20 tahun itu lahir dari keluarga miskin di Tirkit, 100 mil dari Baghdad pada 1937. Dikutip dari Britannica, setelah pindah ke Baghdad pada usia muda, Saddam bergabung dengan Partai Ba'ath, partai yang membesarkan namanya pada tahun 1957. Ia ikut serta dalam beberapa percobaan kudeta di Irak dan menempatkan keponakannya, Ahmed Hassan al-Bakr sebagai Presiden Irak pada 1968. Presiden al-Bakr hanya dianggap sebagai boneka dari Saddam Hussein yang telah menduduki jabatan tertinggi di Partai Ba'ath. 11 tahun kemudian, Saddam mengambil alih kekuasaan setelah al-Bakr mengundurkan diri pada 1969. Di bawah kepemimpinannya, Irak berubah menjadi negara yang disegani dan memiliki pasukan militer yang kuat. Berbeda dengan sikap Mesir yang memilih jalan kompromi dengan Israel, Saddam secara tegas menentang pendudukan Israel. Ia juga mengecam perjanjian Camp David yang dilakukan oleh Presiden Mesir, Anwar Sadat di tahun 1978. Pada awal tahun 1980, Irak terlibat perang dengan Iran akibat konflik di perbatasan. Perang Telukit tersebut menjadi perang terlama di abad ke-20 dan memakan korban jutaan jiwa dari kedua belah pihak. 2 tahun berselang, Irak kembali terlibat perang dengan Kuwait pada 1990. Invasi tersebut dilatar belakangi oleh minimnya akses laut yang dimiliki oleh Irak sehingga tidak bisa melakukan ekspor minyak secara optimal.
Padahal, Irak saat itu sangat bergantung pada ekspor minyak untuk memulihkan perekonomian negara yang tengah memburuk usai Perang Teluki. Irak berhasil dipukul mundur oleh pasukan koalisi Barat. Sepanjang tahun 1990-an, Irak mendapat sanksi berupa embargo ekonomi dari PBB. Petaka menimpa Saddam kala pasukan Amerika Serikat melakukan invasi ke negeri 1001 malam itu pada 2003. Histori menuliskan, selain menuduh Saddam menggunakan senjata kimia, Amerika juga menuduh Irak melakukan penjualan minyak secara ilegal. Setelah lari dari kejaran Amerika, Saddam juga ditemukan oleh pasukan Amerika ketika sedang bersembunyi di sebuah lubang sedalam 6 kaki di luar kota Tikrit. Pemimpin besar Irak itu kemudian menjalani eksekusi hukuman gantung pada tanggal 30 Desember tahun 2006. Hingga saat ini, Irak tak kunjung menemui kedamaian dan kemakmuran. Amerika Serikat yang dianggap sebagai juru selamat setelah mengambil alih pemerintahan pasca kudeta, tak mampu membawa Irak ke arah yang lebih baik. Bahkan, Irak terjerumus dalam perang saudara berkepanjangan akibat politik sektarian antara Sunni dan Syiah. Kelahiran Taylor Swift tahun 1989, penyanyi Amerika Serikat. Taylor Allison Swift lahir pada tanggal 13 Desember tahun 1989 di West Reading, Pennsylvania. Ayahnya, Scott Kingsley Swift, dulunya bekerja sebagai penasihat keuangan Merrill Lynch, dan ibunya, Andrea Gardner Swift, seorang ibu rumah tangga yang dulunya bekerja sebagai seorang eksekutif penjualan dana bersama. Swift menyatakan dia mempunyai keturunan Skotlandia, dinamai seperti nama penyanyi penulis lagu James Taylor. Adik laki-lakinya, Austin Kingsley Swift, adalah seorang aktor. Pada usia 9 tahun, Swift tertarik pada teater musikal dan tampil di 4 produksi Berkut Theatre Academy. Dia juga sering ke New York untuk mengikuti pelajaran vokal dan akting. Swift kemudian memfokuskan dirinya ke musik country, yang terinspirasi dari lagu-lagu Shania Twain. Dia menghabiskan akhir-akhir pekan tampil di festival dan acara lokal. Setelah menonton film dokumenter Fight Hill, Swift merasa yakin dia harus pergi ke Nashville, Tennessee, untuk mengejar karir musik. Pada usia 11 tahun, dia pergi dengan ibunya untuk mengunjungi label-label rekaman Nashville dan memasukkan sebuah rekaman demo cover karaoke dari Dolly Parton dan Dixie Chicks. Akan tetapi, dia ditolak. Ketika Swift berusia sekitar 12 tahun. Seorang tukang reparasi komputer dan musisi lokal bernama Ronnie Kramer mengajarinya bagaimana cara memainkan gitar dan membantu Swift atas karya pertamanya sebagai seorang penulis lagu. Membuatnya menulis lagu berjudul Lucky You. Di tahun 2003, Swift dan orang tuanya mulai bekerja dengan manajer musik yang berbasis di New York bernama Dan Dimtrow. Dengan bantuannya, Swift menjadi model untuk Abercrombie dan Fitch. Sebagai bagian dari kampanye, Rising Star mempunyai sebuah lagu orisinil yang masuk ke CD kompilasi My Blend, dan menghadiri rapat dengan label-label rekaman besar. Setelah membawakan lagu-lagu orisinil di pertunjukan RCA Records, Swift diberikan kontrak pengembangan artis dan mulai sering bepergian ke Nashville dengan ibunya. Demi membantu Swift masuk di musik country, ayahnya pindah ke kantor Merrill Lynch di Nashville ketika dia berusia 14 tahun, dan keluarga ini tinggal di rumah depan danau di Hendersonville, Tennessee. Swift memasuki SMA umum
Tetapi setelah 2 tahun pindah ke Aron Academy melalui homeschooling agar bisa mengakomodasi jadwal turnya, dan dia lulus setahun lebih awal. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tonton video-video lainnya.